Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini banjir di Jatipadang, Jakarta Selatan, kami sudah terhubung dengan jurnalis NTV Maulana Iqbal dan juru kamera Andrianto. Iqbal, bagaimana kondisi terkini banjir yang menggenang di wilayah Jatipadang, Jakarta Selatan? Ya, selamat siang Irsal dan juga pemirsa. Saat ini saya memang berada di RW 5, Kelurahan Jatipadang, Jakarta Selatan, di mana seperti yang dapat Anda saksikan ini masih tergenang banjir begitu di wilayah ini. Dan memang jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya ini sudah terjadi penurunan begitu ketinggian air. Namun tetap saja seperti yang dapat Anda saksikan Irsal, ini ketinggian air jika dapat saya perlihatkan ini sudah mencapai dari paha saya. Dan tepat di sebelah kiri saya ini merupakan salah satu aliran sungai, yakni Kali Sarua, yang mana ini ketinggian air kali ini sudah sama dengan ketinggian dari pemukiman yang berada di wilayah ini. Sehingga memang sampai dengan saat ini Irsal, kami masih melihat ketinggian air ini belum begitu lancar begitu, dan juga belum ada tanda-tandanya untuk surut. Dan memang dari penuturan warga sendiri, ini setidaknya ada 5 RT yang terdampak akibat banjir atau kiriman begitu. Selain juga curah hujan yang tinggi di wilayah Jakarta beberapa hari lalu juga ditambah dengan kiriman air dari wilayah Bogor, tentu ini memberikan dampak begitu ketinggian peningkatan tinggi muka air di wilayah Jatipadang ini. Setidaknya ada 5 RT yang terdampak, dan sebelumnya ini ketinggian sempat mencapai 1 sampai dengan 1,5 meter, di mana ini cukup merendam gitu sejumlah rumah warga yang ada di sini sehingga mengganggu warga untuk beraktivitas. Dan kami juga sempat melihat dan berkeliling di wilayah ini sudah adanya dapur umum yang didirikan masyarakat, juga didukung oleh pemerintah daerah dan juga pemerintah provinsi ini untuk membantu masyarakat yang ada di sekitar. Lalu juga adanya lokasi pengungsian, ya ini di Masjid Al-Mujahidin. Ini setidaknya para lansia, lalu wanita dan juga anak-anak ini diungsikan di lokasi tersebut. Dan juga adanya dinas kesehatan dan juga dari puskesmas yang sudah hadir ini juga turut membantu para lansia dan wanita ini untuk menjalani pengobatan begitu akibat daripada banjir ini. Dan saya akan mencoba mengajak Anda Irsal bagaimana situasi terkini di lokasi Jatipadang, di mana di sebelah kiri ini merupakan jalan Gang Samin. Dan ini memang cukup panjang begitu Irsal, sampai dengan di ujung jalan ini semuanya tergenang air. Dan seperti yang Anda saksikan masih banyaknya warga yang berada di dalam rumahnya, karena memang walaupun ketinggian ini sudah surut tapi warga tetap kesulitan untuk beraktivitas. Selain itu juga kami melihat memang di daerah yang ketinggian airnya tidak begitu tinggi tetap adanya lumpur begitu yang mengganggu juga aktivitas masyarakat sehingga mereka harus bersih-bersih kembali. Dan memang sebelumnya masyarakat merasa sudah pernah membersihkan rumahnya, namun ketika kemarin curah hujan tinggi lalu juga ada air kiriman, ini air kembali naik sehingga mereka khawatir apabila nantinya mereka membersihkan rumahnya ini akan terjadi banjir seperti pada saat ini. Dan Irsal, saya sedang bersama dengan Ketua RT dari RT RW 05 Jatipadang, dan saya akan coba bertanya kepada RW sini, RT di sini, bagaimana situasi terkini masyarakat yang ada di wilayah ini. Selamat pagi Pak, dengan siapa namanya? Selamat pagi, dengan Yusuf, saya Ketua RT 08 RW 05. Oke Pak Yusuf, bisa diceritakan Pak bagaimana awal mulanya banjir ini mulai naik dan mengganggu begitu aktivitas masyarakat di sini? Siap, awal mulanya sekitar 2 hari yang lalu ya kita sudah terkena dampak banjir seperti ini. Sebenarnya sih kalau sebelum-sebelumnya tidak tinggi seperti ini, karena di bawah itu ada tanggul yang rubuh, jadi terkendala di sini, jadi menghambat aliran airnya. Jadi jalur air nggak lancar seperti itu. Sekitar dua hari yang lalu kejadiannya. Mayoritas Pak, ada keluhan apa sih dari masyarakat Pak di sini? Kalau terkait keluhan sih paling kita juga butuhnya ya pengobatan lah, karena di sini juga banyak lansia, anak-anak gitu yang kita taruh di tempat pengungsian di Masjid Al-Mujahidin seperti itu. Jadi masih butuh lagi bantuan obat-obatan begitu untuk para lansia, karena memang ini apakah sudah bisa diprediksi Pak kira-kira surutnya akan kapan begitu?
Kalau untuk diprediksi, kita juga susah juga ya untuk prediksinya karena dari semalam ini tetap segini, nggak turun-turun seperti itu. Oke, tadi kan juga sempat ada kunjungan dari Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno ini hadir begitu di sini untuk meninjau langsung. Apakah dari pihak RT ataupun RW ini sempat berbincang begitu Pak, mengeluhkan apa yang dirasakan masyarakat? Ya, kita sempat mengeluh terkait kondisi banjir di sini ya dan penyebabnya seperti itu dan dapat atensi dari Pak Wakil Gubernur akan segera dieksekusi untuk penghalang yang menghambat jalur air itu. Seperti itu. Terima kasih Bapak atas waktunya. Siap, sama-sama. Ya, dan Irsal, seperti itulah bagaimana keterangan masyarakat bahwa memang untuk banjir yang ada di Jakarta ini berbeda-beda penyebabnya. Ada memang dari curah hujan yang tinggi, lalu ada juga karena kiriman dari wilayah Bogor, dan juga di wilayah Jati Padang ini diperparah dengan adanya longsor begitu yang terjadi di daerah aliran sungai ini yang sehingga menutupi aliran sungai, dan sungai ini menjadi tidak lancar begitu. Sehingga sejumlah atau debit air ini sempat terhambat dan juga membanjiri wilayah di sekitarnya, ini di wilayah pemukiman RW 5 Jati Padang. Dan memang tadi kami melihat juga ada kunjungan dari Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno ini melihat langsung dan meninjau bahwasanya memang dalam beberapa hari ini Pemprov Jakarta ini telah melakukan sejumlah upaya, salah satunya seperti modifikasi cuaca, yakni dengan menggunakan pesawat ini menebarkan garam ini untuk menghindarkan begitu awan-awan hujan yang ada di wilayah Jakarta. Namun memang juga hal itu tentu belum cukup, dan terkait dengan normalisasi kali ini juga Pemprov Jakarta telah mengatakan bahwasanya akan ada 14 km wilayah ini yang akan dinormalisasi, khususnya di wilayah yang berdekatan dengan bantaran kali. Dan juga Pemprov Jakarta berharap untuk wilayah-wilayah penyangga ini seperti Bekasi dan juga Tangerang ini akan turut menjadi prioritas dalam pembenahan begitu terkait dengan masalah-masalah banjir seperti ini. Irsal. Ya, baik. Terima kasih Maulana Iqbal melaporkan langsung dari Jati Padang, Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas.